Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kajian segera akan kita mulai. Namun sebelumnya kita akan persaksikan masuk Islam salah satu saudara kita. Mohon bapak-bapak para jamaah diam dulu di tempat, diam saja di tempatnya masing-masing, biar tetap menjaga protokol kesehatan. InsyaAllah hari ini kita menjadi saksi masuk Islamnya salah satu saudara kita. Kami persilahkan kepada yang bersangkutan atas nama Riko Tandean. Yang menuntun insyaallah langsung Al-Mukarram Tuan Guru Bajang Dr. Ki Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Kemudian saksi lalu Surman Riyadi sudah ada, sama Rifal Fauzi sudah ada. Untuk lebih nyaman, mohon tetap di tempat bapak-bapak sekalian, tetap jaga jarak biar kita jaga. Insyaallah kelihatan ya. Langsung saja kami persilahkan kepada penuntun Al-Mukarram Tuan Guru Bajang untuk bisa menuntun. Kasih beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Di depan kita semua, bapak-bapak dan saudara, para jamaah Masjid Hubbul Watan yang dirahmati Allah, ada seorang hamba Allah yang akan mengikrarkan diri menjadi seorang muslim dengan bersyahadat dengan syahadatain. Sebelumnya, untuk mengokohkan, memperjelas kehendak dan niat dari beliau, ya, saya ingin bertanya kepada saudara kita. Pertama, saudaraku namanya siapa? Riko, Pak. Riko, Pak? Riko siapa? Tandean. Riko Tandean. Ya. Alhamdulillah. Lahirnya di mana? Di Tangerang. Di Tangerang. Alhamdulillah. Saya bertanya kepada Riko, ya. Apakah saudara Riko sudah mantap untuk bersyahadat? Mantap, Pak. Mantap. Alhamdulillah. Apakah ada yang memaksa Riko untuk bersyahadat? Tidak ada, Pak. Apakah dengan keinginan sendiri? Iya. Dinyatakan iya, dengan keinginan sendiri. Iya. Dengan keinginan sendiri. Dengan keinginan sendiri. Alhamdulillah. Selanjutnya perkenankan saya memimpin, ya, pembacaan atau ikrar syahadatain. Mohon untuk kita simak dan kita awali bersama dengan istighfar, ya. Astaghfirullahalazim. 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 Diikuti, ya. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Al-Fatihah. Saudara Riko sudah resmi menjadi seorang muslim, ya. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ada tanggung jawab, ya, belajar untuk menjadi muslim yang baik.
dimulai dengan rukun Islam ditunaikan dengan baik. Tadi sudah disimak Al-Khatib Tuan Guru Ahmad Mukhlis menyampaikan tentang kewajiban salat ya. Jadi rukun Islam yang kedua setelah bersyahadat itu melaksanakan salat 5 waktu. Riko bisa datang ke masjid ya, tentu dengan protokol kesehatan dalam situasi seperti ini, lalu bisa berjamaah ya di masjid. Kemudian nanti ketika syaratnya sudah terpenuhi bisa menunaikan zakat. Ketika Ramadan tiba bisa melaksanakan puasa bersama-sama kita semua insyaallah ya. Dan nanti kalau ada nasib mudah-mudahan untuk kita semua juga bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah. Amin ya rabbal alamin. Dan selain dari rukun Islam itu ada rukun iman ya. Yakin kepada Allah Ta'ala, yakin bahwa ada hari akhir tempat kita mempertanggungjawabkan semua amal-amal kita, yakin mengimani ya, para rasul yang diutus oleh Allah, yang ditutup oleh Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengimani dan meyakini bahwa ada malaikat-malaikat Allah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Sayaqulu as-sufaha, mereka yaitu orang-orang yang as-sufaha, yaitu orang-orang yang kurang akal ya. Orang yang kurang akal, orang yang lemah akalnya. Sayaqulu, mereka akan berkata, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, apakah yang memalingkan mereka, yaitu orang-orang yang beriman, an qiblatihim allati kanu 'alaiha, dari kiblat mereka yang sebelumnya mereka menghadap kepadanya, yaitu dari Al-Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Qul lillahil masyriq wal maghrib, katakanlah wahai Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah lah timur dan barat. Artinya tidak hanya timur dan barat, tapi juga utara, selatan, barat daya, barat laut, dan semua arah. Bahkan tidak hanya arah, tapi seluruh sudut dan seluruh ruang dan waktu itu milik Allah. Yahdi man yasha'u, ia memberikan petunjuk kepada yang ia kehendaki, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Saudara-saudara, alhamdulillah wa syukrulillah, kita lanjutkan pada hari ini pengajian kita
ayat 142 dari suratul Baqarah. Ayat yang kita baca adalah ayat yang berkaitan dengan tahwilul qiblah, yaitu perubahan atau peralihan kiblat dari kiblatnya para nabi Bani Israel, ya, yang jumlahnya banyak sekali, kepada kiblatnya bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Kiblatnya para nabi Bani Israel itu Al-Baitul Maqdis. Baitul Maqdis atau Al-Baitul Muqaddas. Baitul Maqdis itu artinya rumah kesucian. Al-Baitul Muqaddas artinya rumah yang disucikan. Atau dalam bahasa yang lain, Al-Masjidul Aqsa. Ya. Itu kiblatnya para nabi Bani Israel. Nah, pindah atau berubah, ya, beralih kepada kiblatnya bapak dari para nabi, yaitu kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah Al-Ka'batul Musyarrafah, Ka'bah yang ada di Mekah. Sayaqulu sufaha'u minan nas, maka akan berkatalah mereka yang kurang akalnya. Safih itu artinya orang yang kurang akal. Tetapi dalam ayat ini itu tidak menunjuk kepada orang yang bodoh dalam arti tidak berilmu. Kata sufaha di sini merujuk kepada orang-orang yang tidak punya iman. Orang-orang yang berpura-pura beriman. Orang-orang yang mengaku beriman tetapi tidak mengikuti tuntunan di dalam agamanya. Termasuk di dalamnya as-sufaha di sini kata ulama adalah ahbaru Yahud. Para pemuka Yahudi pada waktu itu di Madinah. Mereka bukan orang bodoh. Ilmunya banyak. Tapi apa yang ada di Taurat mereka tidak mereka ikuti. Maka Al-Quran memasukkan mereka ke dalam as-sufaha, yaitu orang-orang yang kurang akalnya. Para ulama jelaskan kenapa orang yang berilmu tapi tidak mengikuti ilmunya itu disebut kurang akal. Karena kalau sempurna akalnya, maka dia akan ikuti ilmunya. Termasuk juga di sini as-sufaha adalah al-munafiqun. Banyak yang alim, banyak yang berilmu tinggi, tetapi dinamakan as-sufaha. Kenapa? Karena tidak mengikuti kebenaran. Apa kata mereka? Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa sih? Ya. Kenapa? Ya. Ma di sini sebenarnya bukanlah berupa pertanyaan yang tulus. Kalau ma itu bahasa Arab artinya apa? Istifham, mau tahu. Tapi sebenarnya mereka bukan mau tahu dalam arti jujur ingin tahu, tidak. Lebih kepada ingkarun wa tashkikun. Jadi ma di sini bentuknya pertanyaan, tapi lebih kepada pengingkaran. Ya. Bukan mau tahu alasan sebenarnya, tidak. Tapi mengingkari. Ya kalau bahasa kita, apa sih? Nah, kira-kira gitu. Kan apa sih itu bukan mau tahu, ya, tapi meremehkan. Wa tashkikun juga untuk menciptakan keraguan. Apa kata mereka dengan pengingkaran dan peraguan itu? Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa sih? Ya, dengan penuh pengingkaran, dengan mencoba menanamkan keraguan. Kenapa kok pindah kiblat? Kira-kira gitu. Kalau memang Nabi besar Muhammad SAW itu ahlul haq, kenapa kok perlu pindah kiblat? Kok kayaknya pelin-pelan? Kira-kira gitu. Ya. Wah, ributlah mereka. Maka Allah Ta'ala jawab, kullillahil masyriqu wal maghrib. Katakanlah bahwa Allah lah yang memiliki timur dan barat. Artinya Allah lah yang menetapkan. Apa yang ditetapkan Allah, itulah yang kita ikuti. Karena kita mengaku sebagai hamba Allah.
Jadi kita sebagai orang beriman itu bukan mempertanyakan, tapi melaksanakan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah 16 bulan Nabi di Madinah, kemudian memerintahkan untuk pindah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, itulah ketetapan Allah. Yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Dia memberikan petunjuk kepada yang dia kehendaki menuju ke jalan yang lurus. Di sini ada isyarat kata para ulama bahwa kiblat menghadap Ka'bah itulah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketetapan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti akar daripada tauhid, yaitu millat Ibrahim. Jadi ada simbol dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, itu adalah simbol bahwa pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan arah yang lempeng, mengikuti kepada kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi pengingat bahwa tauhid itu yang utama. Nah, bapak-bapak, saudara sekalian, di sini ada banyak hal yang bisa kita ambil. Jadi coba kita lihat ya. Sayaqulus sufaha'u minan nas. Orang-orang yang kurang akalnya akan mengatakan. Akan mengatakan. Kalau misalnya ya bapak-bapak nih, saudara-saudara, ada kepala desa misalnya, dia tahu ya bahwa misalnya katakanlah atasan kepala desa itu kan camat ya, bahwa Pak Camat itu punya jadwal setiap hari Ahad keliling ke desa-desa. Lalu jadwalnya Pak Camat itu ke desa itu hari Minggu besok, ya, hari Ahad besok itu. Lalu dia ngomong di depan rakyatnya semua, bapak-bapak, ibu, nanti hari Ahad itu, hari Minggu itu nanti Pak Camat akan datang kemari. Kira-kira dia ngomong begitu ya. Pada saat Pak Camat itu nggak suka sama kepala desa. Kepala desa itu menjanjikan, katakanlah, atau memastikan, Bapak Ibu, nanti hari Ahad Pak Camat itu pasti akan datang ke desa kita. Nah, kalau ya, ini Pak Camatnya kan nggak suka sama kepala desa misalnya ya, dalam keadaan seperti itu. Lalu gampang sekali ya, Camat itu membuat kepala desa itu malu dengan cara apa? Tidak datang hari Ahad itu. Jadi begitu didengar oleh Pak Camat bahwa kepala desa itu menjanjikan bahwa dia akan datang, maka sangat gampang ya, bagi Camat itu untuk mempermalukan Pak Kepala itu dengan dia tidak datang. Saya emang nggak suka sama dia, saya nggak mau datang, biar ketahuan bohongnya. Kira-kira gitu ya, biar ketahuan bohongnya. Nah, coba perhatikan bapak-bapak saudara ya. Al-Quran di sini jelas mengatakan mereka yang kurang akalnya akan berkomentar, akan mengatakan ya, dengan penuh pengingkaran, kenapa kiblat dipindahkan? Ini belum terjadi. Coba bapak-bapak saudara bayangkan, betapa mudahnya sebenarnya, ya, betapa mudahnya sebenarnya bagi orang-orang, katakanlah orang-orang ahbarul Yahud, ya, orang-orang yang tidak suka kepada Nabi SAW, untuk menunjukkan, katakanlah dalam tanda kutip ya, ketidakbenaran Al-Quran ini dengan mereka diam saja. Ya kan begitu bapak-bapak. Begitu tahwil qiblah, diam saja. Lalu kemudian beberapa waktu mereka akan mengatakan, wah itu nggak benar Muhammad, dia bilang saya kulus sufaha, kita nggak ada yang komen kok. Kan begitu. Ya, coba renungkan ya. Jadi ayat ini sudah menceritakan tentang akan terjadi, ya, dan Nabi membacanya, ya, saya kulus sufaha minan nasi ma wallahum, nanti orang-orang yang
sufaha, yaitu orang-orang yang ahbarul Yahud dan mereka yang kurang akalnya, yang benci itu akan mengatakan, mereka akan komen, mengatakan apa dasarnya, kok pelin-pelan kayak begini. Ini belum terjadi perpindahan kiblat itu. Nabi sudah omongkan betapa mudahnya. Nah, coba ya, betapa mudahnya. Kan semua mendengar tuh. Nabi ceramah, Nabi baca Al-Quran, semua tahu. Yang muslim, yang nggak muslimnya. Di Madinah waktu itu masih banyak yang nggak suka, yang munafik segala macam. Ini masih tahun kedua Hijriyah. Ya, panjang perjalanan masih. Betapa mudahnya. Ya. Untuk kemudian mereka menunjukkan ketidakbenaran Al-Quran dengan mereka diam saja. Misalnya sepakatlah, bapak-bapak, kata Muhammad nanti kiblat akan pindah, lalu kita akan komen. Yuk kita sepakat ya, nggak usah komen ya, biar ketahuan bohongnya Muhammad. Gitu. Kan begitu ya, seperti analog yang tadi. Tapi apa yang terjadi benar. Benar apa yang Allah sampaikan dalam ayat ini. Bahwa ketika kemudian, ya, di dalam ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka. Dalam ayat berikutnya setelah beberapa waktu kemudian Allah mengatakan qad nara taqalluba, kami telah melihat keresahanmu wahai Muhammad, keinginanmu, harapanmu agar kiblat itu mengarah ke Ka'bah, maka hadapkanlah wajahmu sekarang. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Hadapkan ke Ka'bah. Benar, begitu keluar ini ayat ini ribut langsung. Jadi apa yang dikabarkan oleh Al-Quran itu nyata terjadi beberapa waktu. Setelah Al-Quran ya, menjelaskan, saya kulu, benar terjadi. Padahal, sekali lagi seperti tadi analognya ya, ketika mereka mendengar ini kan gampang sekali. Udah kita nggak usah komen lah, kita diam saja. Berarti ketahuan bohongnya ini ayat ini. Oh ternyata tidak. Jadi begitu turun benar ternyata seperti yang saya kulu itu, ribut mereka. Nah ini satu titik ya dari Al-Quran yang menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Jadi apa ya? Mereka terkondisikan, ya. Padahal mencari segala sesuatu, segala cara untuk menunjukkan ya, kelemahan. Bahkan mereka ingin menunjukkan Nabi Muhammad SAW itu dusta dan segala macam. Segala cara mereka cari. Tapi ketika cara itu ada, mereka tidak bisa melakukannya. Apa yang diramalkan oleh ayat ini benar terjadi. Jadi kalau kita belajar tafsir ya, belajar tentang ayat demi ayat, Masya Allah. Semakin kita baca, ya, semakin kita renungkan, oh iya, memang semua itu mengalir dari tanzilum min hakimin hamid. Ya. Jadi turunnya dari Allah. Karena demikian banyak sebenarnya ya ruang-ruang yang dimungkinkan, tapi ternyata terjadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Alhamdulillah. Ya. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Jadi kapan terjadinya atau turunnya perintah untuk menghadap kepada Ka'bah itu pada bulan ke-16 ya, atau ke-17 dari hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 16 bulan menghadap ke Masjidil Aqsa. Nah, setelah 16 bulan itu turunlah perintah di ayat 144 ini di bawahnya itu menghadap ke Ka'bah. Dulu waktu di Mekah, ya, Nabi SAW itu menghadap Ka'bah tapi sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Bagaimana caranya? Jadi Nabi kalau sholat di Mekah itu selalu di antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Jadi rukun Yamani, kemudian Hajar Aswad, disitulah Nabi sholat. Di depannya Ka'bah, tapi itu satu arah juga dengan Masjidil Aqsa. Ya. Nah, ketika pindah ke Madinah, Madinah itu kan pertengahan antara, katakanlah ya dalam tanda kutip pertengahan antara berada di antara Mekah dan Al-Quds. Jadi tidak bisa kalau menghadap Masjidil Aqsa berarti Ka'bah di belakang. Ya.
Kalau menghadap ke Ka'bah berarti Masjidil Aqsa di belakang gitu. Tidak bisa seperti waktu di Mekah dulu, Nabi bisa cari satu sudut ya, yaitu antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Dia sholat menghadap Ka'bah tapi juga sekaligus. Nah, ketika hijrah ke Madinah itu, ya ketetapan Allah diminta untuk menghadap ke Masjidil Aqsa. Nah, dilakukanlah itu 16 bulan. Tapi Nabi SAW ada kehendaknya. Kehendak di sini bukan hawa nafsu. Ya. Ini bedanya antara kehendak orang biasa sama kehendak orang soleh. Ya. Jadi kalau kehendak orang soleh, apalagi Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakanlah milik Allah Subhanahu wa taala timur dan barat. Nah, artinya seperti yang tadi kita telah sampaikan bahwa semua arah itu adalah milik Allah, semua apa yang ada di langit dan bumi milik Allah, maka Allah punya hak untuk menetapkan kemana arah kiblat itu, dan kiblat kita adalah ke Al-Ka'bah Al-Musyarrafah selamanya. Ya, selamanya. Yahdi man yasha, dia memberikan petunjuk kepada yang ia kehendaki, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada beberapa ayat lagi yang terkait dengan ini, tapi akan kita sambung insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ya, sekali lagi dan sebagai pengingat bagi kita ya, saudara-saudaraku ya, dan ini juga bagian yang diajarkan oleh Islam kepada kita, bahwa mari kita ikuti ya panduan-panduan yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin kita. Nabi SAW mengajarkan bahwa alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Jadi ketika kita punya kepemimpinan itu kita ikuti. Pada hal-hal apa kita ikuti? Fima ahabba wa kariha. Baik hal-hal itu kita sukai, dalam arti cocok dengan selera kita, au kariha, ya, ataupun sesuatu itu menurut pandangan subjektif kita sebagai seorang individu itu kurang pas. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, ada hal-hal yang masih menurut kita agak mengganjal, tapi dalam Islam itu as-sam'u wa ta'ah, kita ikuti ya. Sepanjang malam yu'mar bi maksiyah ya, kecuali kalau perintah itu adalah perintah yang nyata-nyata maksiat. Nah, kalau kita letakkan hadis ini dalam konteks kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik dalam keadaan normal maupun keadaan yang tidak normal seperti saat ini, maka hadis ini mengarah ya, menunjuk kepada satu makna, bahwa apa-apa yang ditetapkan oleh pemimpin kita, itulah yang kita pedomani. Dan insya Allah tidak ada dalam protokol kesehatan itu yang nyata-nyata maksiat, tidak ada. Pakai masker itu tidak maksiat ya. Bahkan itu suatu bentuk ibadah dalam situasi seperti ini. Demikian pula menjaga jarak ya. Demikian pula melaksanakan semua ya, termasuk ketetapan yang terakhir itu untuk Jawa dan Bali, itu juga bagian ya dari tuntunan Islam untuk apapun yang ada yang merupakan tuntunan dari pemerintah, itu alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Bagi kita wajib kita taati. Maka kepada saudara-saudara sekalian ya, kita akan meyakini kehidupan ini dimensinya tidak hanya dimensi duniawi. Kalau dimensi duniawi, maka arahan-arahan itu hanya kita maknakan sebatas kita sebagai warga negara. Tapi karena kita tahu kehidupan ini adalah juga amanah dari Allah, punya dimensi ukhrawi, maka arahan-arahan pedoman kesehatan itu juga kita maknakan sebagai bagian ya, dari ketaatan ya, kita kepada tuntunan agama.
Jadi tidak hanya kita memaknakan, oh ya udah saya sebagai orang Indonesia saya taat, ikuti ya. Tidak hanya itu kalau kita sebagai seorang muslim, tapi ketaatan kita kepada pemimpin itu bagian ya, dari tuntunan agama. Dengan itulah maka dia menjadi ibadah. Ya kan beberapa kali kalau kita lihat ya dalam tuntunan agama kita itu sesuatu amal itu menjadi ibadah dengan 4 hal. Yang pertama husnun niyah, niatnya itu harus baik. Apa niat yang baik itu dalam Islam? Hadirkan Allah ketika memulai suatu perbuatan. Itu namanya niat baik. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, entah itu bekerja, entah itu bahkan pakai masker ya, atau melaksanakan protokol kesehatan, atau apapun itu hadirkan Allah. Dalam arti apa? Saya mengerjakan ini, melaksanakan ini adalah karena ikhlas lillahi ta'ala untuk melaksanakan perintah Allah. Maka semua kerja-kerja kita itu menjadi ibadah. Termasuk nakes-nakes kita itu ketika mereka bekerja menghadirkan Allah di hatinya, ketika memulai pekerjaan itu, itulah yang disebut dengan husnun niyah. Ya, husnun niyah. Yang kedua itu adalah isi dari pekerjaan itu adalah sesuatu yang baik. Jadi pekerjaan itu mengandung kemanfaatan. Pekerjaan itu dipandang baik oleh agama, dipandang baik dan sesuai dengan hukum, dan sesuai dengan etika dan adab. Jadi ini tuntunannya. Jadi apa sih perbuatan yang baik itu? Pertama, dia sesuai dengan tuntunan agama. Yang kedua, dia tidak melanggar hukum. Dan yang kedua, dia pantas untuk dilakukan. Maka kalau kita melakukan sesuatu yang punya nilai baik seperti ini, insya Allah dia akan menjadi ibadah. Yang ketiga, prosesnya juga baik. Tidak ada hak orang yang kita ambil. Tidak ada kewajiban kita yang kita lalaikan. Dilaksanakan dengan mengindahkan cara-cara yang diberikan oleh Islam. Prosesnya baik. Dan yang keempat adalah bil ilmi wal fahm. Kita mengerjakan sesuatu itu adalah dengan kemengertian. Kita paham apa yang kita kerjakan, bukan ikut-ikutan. Nah, kalau 4 hal ini ada dalam suatu amal, ya, apapun amal itu, ya, dihadirkan Allah pada saat dia memulainya, kemudian isinya adalah memang sesuatu yang substansinya baik, sesuai dengan agama, sesuai dengan hukum, sesuai dengan kepantasan dan etika, lalu kemudian diproses dengan proses yang baik, lalu kemudian dilaksanakan dengan penuh kefahaman dan kemengertian, maka apapun yang kita lakukan di dunia ini, insya Allah menjadi ibadah. Tidur kita pun akan jadi ibadah. Apalagi yang lebih dari itu. Makan kita jadi ibadah. Minum kita jadi ibadah. Berdiri kita jadi ibadah. Apalagi yang jelas-jelas sholat 5 waktu dan seterusnya. Tapi kalau 4 ini hilang, yang pertama tidak dihadirkan Allah di dalam amal itu. Seindah-indah amal itu, dia bukan ibadah lagi. Bahkan kalaupun termasuk misalnya yang paling esensial, sholat 5 waktu. Tapi niatnya bukan karena Allah. Tidak hadir, tidak ada Allah itu dalam amalnya. Yang ada dalam pikirannya ketika sholat itu pujian orang. Yang ada adalah karena ikut-ikutan. Nah, kalau itu hilang, ya, ada yang hilang dari yang 4 itu, maka hilang pula. Ya. Melaksanakan sesuatu juga karena ikut-ikutan tanpa ada kemengertian, itu juga membuat sesuatu itu cacat, ya, nilai ibadahnya. Nah, karena itu, Bapak-bapak, saudara sekalian, saya mengajak kita semua ya untuk membuat keadaan kita ini menjadi lebih baik. Ya. Saya pikir kita semua sudah bosan ya di pandemi ini, betul nggak? Sudah bosan ya? Sudah bosan. Sudah bertahun-tahun ini. Sudah 2 Ramadan. Masa kita mau 3 Ramadan? Ya. Nah, karena itu, mari dengan penuh kesadaran ya. Dan mari kita jadikan itu semua ibadah.
Ibadah dalam arti kita mengikuti tuntunan-tuntunan itu sebagai bagian ya dari pelaksanaan perintah agama untuk taat kepada pemimpin. Lalu semua ibadah-ibadah itu kita pastikan 4 hal tercapai. Mulai dari niat yang baik, isinya baik, prosesnya baik, dilaksanakan dengan penuh kefahaman, maka insya Allah semuanya akan membawa kebaikan untuk kita semua. Ini yang saya pesankan kepada kita semua, bapak-bapak saudara. Ya, saya pesankan untuk diri saya juga. Insya Allah minggu yang akan datang kita akan sambung ayat ke 143. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang mendengar hal-hal yang baik dan berikan kami kekuatan untuk mengikuti yang terbaik dari apa yang kami dengar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia, di akhirat, dan lindungi kami dari api neraka. Sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para jemaah kajian kita untuk siang hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan melafazkan alhamdulillah.